Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan Anda ini atau di depan saya ada sanad tentang derajat hadis salat syuruk, yaitu salat 2 rakaat setelah terbit matahari di waktu fajar. Hadis salat syuruk ini diriwayatkan dari 4 orang sahabat. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar, diriwayatkan dari hadis Aisyah, diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, diriwayatkan dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhum. Kita mulai dari hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ini Anda perhatikan sanadnya, maka terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Al-Fadl bin Muwaffaq. Al-Fadl bin Muwaffaq ini dikatakan oleh para ulama adalah orang yang lemah hadisnya. Bahkan Imam Abu Hatim mengatakan dia suka meriwayatkan hadis palsu. Oleh karena itu para ulama menghukumi sanadnya sanad sangat lemah. Yang kedua, sanadnya ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Salat syuruk juga diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah ini juga lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ishaq bin Bishr. Ishaq bin Bishr ini dituduh oleh para ulama kadzdzab, seorang pendusta dan seorang yang ditinggalkan hadisnya. Maka jalur Aisyah ini, hadis Aisyah ini pun juga hadis yang sangat lemah. Yang ketiga adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Hadis Anas memiliki 3 jalur. Pertama, jalur Abu Dhilal, yang kedua jalur Thabit Al-Bunani, dan jalur yang ketiga adalah seorang yang mubham. Pertama, jalur Abu Dhilal ini jalur yang sangat lemah. Kenapa? Abu Dhilal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in laisa bisyai'. Dia adalah seorang rawi yang tidak memiliki apa-apa, artinya rawi yang lemah. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Abu Hatim dhaiful hadis, orang yang lemah hadisnya. Terlebih lagi, dia dilemahkan ketika meriwayatkan hadis dari Anas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka Abu Dhilal di sini meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka ini menambah kelemahan periwayatannya. Kemudian yang kedua, jalur Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani, di jalur Sabit Al-Bunani ini juga lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Dirar bin Amr. Dirar bin Amr ini dikatakan oleh para ulama rahimahullahu taala mungkarul hadis, orang yang sangat mungkar periwayatannya. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur mubham. Mubham itu seseorang tidak diketahui namanya di dalam sanad. Maka ini salah satu ciri hadis yang lemah. Terlebih lagi diriwayatkan oleh Sawabah bin Mas'ud. Sawabah bin Mas'ud ini dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar seorang yang mungkar dalam periwayatan hadis. Dan terakhir, jalur hadis salat syuruk ini diriwayatkan hadis Abu Umamah. Hadis Abu Umamah ini, ya, jalur hadis Abu Umamah ini disebut oleh para ulama hadis yang muttarib, hadis yang sangat lemah karena goncang hadisnya. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Al-Ahwas. Al-Ahwas ini kadang dia riwayatkan hadis ini, dia jadikan hadis ini hadis Abu Umamah. Kadang dia jadikan hadis ini hadis Ibnu Umar. Ini menunjukkan dia tidak memiliki kekuatan hafalan yang baik. Oleh karena itu para ulama menganggap hadis tentang salat syuruk itu hadisnya lemah. Bukan salatnya dilemahkan, tapi ganjaran pahalanya. Adapun salat syuruknya adalah tetap dikerjakan karena dia bagian dari salat duha. Yang dilemahkan adalah ganjaran pahalanya seperti haji dan umrah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.